Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini Sumarwati dengan NIM 05077037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang akan saya buat untuk praktikum 3, yaitu praktikum yang terakhir. Di sini saya akan membuat sebuah program yang berfungsi untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur. Di dalamnya saya menggunakan fungsi array dan juga struktur if else sebagai dasar logika program. Di sini saya sudah menuliskan soalnya, studi kasusnya di sini. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, golongan B, dan juga golongan C dengan masing-masing gaji yang berbeda. Kemudian setiap golongan akan disimpan pada sebuah array gaji, yaitu pada array 0, array 1, dan juga array 2. Kemudian ada juga di sini ada persen array lembur yang menyimpan persentase lembur. Di sini jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, di sini ada dua array ya. Yang pertama, array yang menyimpan gaji pokok golongan, kemudian yang kedua ada array lembur yang menyimpan persentase lemburnya. Kemudian dalam program tersebut akan digunakan input, jadi pengguna akan memasukkan input pada program yaitu berupa golongan dan juga jam lembur. Kemudian output yang dihasilkan atau ditampilkan ke layar adalah jumlah penghasilan yang terdiri dari gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuat filenya terlebih dahulu. Di sini saya akan menuliskan Nah, 3 baris pertama yang saya buat barusan, kita mengimpor 3 kelas penting dari Java, yaitu buffered reader, kemudian IO exception, dan input stream reader di sini ya. Ketiganya memiliki fungsi yang saling berkaitan agar program bisa menerima input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian buffered reader di sini digunakan sebagai alat utama untuk membaca input berupa teks dari pengguna seperti golongan jabatan, kemudian jumlah jam lembur. Namun agar buffered reader itu bisa bekerja, dia perlu input stream reader sebagai penghubung yang mengalirkan data input dari sistem, yaitu keyboard, ke dalam program. Jadi kelas yang terakhir itu IO exception itu berguna untuk membaca input yang bisa saja menimbulkan kesalahan. Jadi jika pengguna memasukkan data yang tidak sesuai, maka IO exception ini berfungsi untuk menangani kemungkinan error tersebut agar program tidak langsung berhenti secara tiba-tiba. Baik, kita langsung ke kode selanjutnya.
baris yang baris ini sistem outprint LN masukkan golongan jabatan Anda. Di sini saya akan meminta pengguna untuk memasukkan golongan jabatan, misalnya golongan A atau golongan B atau golongan C. Kemudian jawaban yang dimasukkan oleh pengguna tersebut akan disimpan ke dalam variabel nama. Di sini nama itu tipe datanya string ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini pada inputan yang kedua, pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah jam lembur. Kemudian di bawahnya itu ada int lembur, yang berarti ada variabel lembur yang bertipe data int. Kemudian di sini kita akan ubah teks yang sebelumnya sudah diinput oleh pengguna menjadi sebuah angka menggunakan fungsi integer parse int. Lanjut. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan array-nya ya. Di sini ada variabel gaji yang bertipe data int dengan array 1 dimensi yang terdiri dari 5 juta gajinya, kemudian ada 6.500.000, kemudian ada 9.500.000. Kemudian di bawahnya ada variabel persen lembur ya tadi. Kemudian bertipe data double dengan array 1 dimensi. Di sini terdiri dari 0,30, 0,32, 0,34, 0,36 dan juga 0,38. Kemudian kita sudah masuk ke kondisi ya, if else untuk golongannya dulu.
Biar cepat kita copy saja ya. Nah, di sini terdapat 4 kondisi ya. Pertama ada if name equals an object A, jika pengguna memasukkan golongan A, maka yang dipanggil itu adalah indeks ke-0. Perlu diketahui bahwa di bahasa Java, indeks sebuah array itu dihitung mulai dari angka 0 ya. Jadi di sini ditulis angka 0, berarti maksudnya di sini adalah indeks ke-0 itu adalah 5 juta. Kemudian yang kedua itu adalah jika pengguna memasukkan golongan B, maka yang dipanggil itu adalah indeks pertama atau nomor 1 yang berarti 6.500.000. Kemudian selanjutnya jika pengguna memasukkan golongan C, maka yang dipanggil itu adalah indeks kedua yaitu 9.500.000. Namun jika pengguna memasukkan selain dari golongan A, golongan B, atau golongan C, maka sistem ini akan mencetak pernyataan bahwa golongan yang Anda masukkan tidak valid. Baik, di sini lanjut. Nah, di sini kita akan memanggil bukan nominal gaji yang sudah pengguna masukkan tadi. Tadi kan dia kan memanggil indeksnya ya, indeksnya saja. Nah, baru di deklarasi ini inti gaji pokok, jadi gaji pokoknya itu dipanggil dari indeks ya. Kemudian kita akan masuk ke kondisinya si lembur ya. Kan tadi itu punyanya si golongan. Kemudian sekarang kita akan masuk ke lembur. Di sini kita deklarasikan dulu persen lembur dengan variabel double ya, karena dia kan ada komanya, angkanya itu desimal ya. Jadi tipe datanya itu adalah double. Di sini saya tuliskan lembur saya persen saja ya untuk persenan lemburnya.
Nah, pada bagian persen lembur di sini ada 1 2 3. Ada 6 kondisi ya. Yang pertama, jika pengguna memasukkan jam lembur sebanyak 1 sama dengan 1, maka dia akan mendapat persen lembur itu pada indeks ke 0, yaitu 0,30 tadi ya. 0,30. Kemudian jika pengguna masukkan angka 2, maka dia akan mendapat persen lembur pada indeks ke 1, yaitu tadi 0,32 dan seterusnya. Nah, tapi jika pengguna memasukkan selain angka atau 0 di sini, maka persen lembur yang dia dapat itu sama dengan 0. Jadi dia itu nggak lembur ya. Oke, lanjut ke perhitungan, ke rumus ya. Di sini itu rumusnya kita pakai tipe data double ya. Double gaji lembur. Kita hitung gaji lemburnya dulu. Sama dengan berarti gaji pokok tadi dikali persen. Nah, di sini rumusnya adalah gaji lembur itu sama dengan gaji pokok dikali dengan persenan yang didapat tadi. Kemudian jika total gaji itu didapat dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Kita langsung cetak ya teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba compile ya. Oh, ini yang salah nih. Ini ada yang error ya. Line 30. Nah, kita coba compile lagi ya.
Nah, ini kita coba masukin misalnya golongan B ya. Jam lembur misalnya 2 jam. Nah, di sini gaji pokok Anda itu adalah 6.500.000, kemudian gaji lembur itu berapa ya? 2 juta. 2 juta. Ya, 2.080.000. Kemudian jika ditata itu adalah 8.580.000 ya. Coba cek di kalkulator dulu. Kalau 2 jam berarti 0,2 ya. Dan gajinya 6.500.000 dikali 0,32. Iya betul, 2.080.000 ya hasil lemburnya. Kemudian ditambahkan ke gaji pokok, berarti total gaji yang akan diterima itu adalah 8.580.000. Kita coba jika mau memasukkan selain ini ya, misalnya golongan H dengan 8. Nah, jika saya menulis selain huruf A, B, atau C, di sini akan muncul peringatan bahwa golongan yang Anda masukkan tidak valid ya. Baik, di sini sudah selesai ya program ini untuk program menghitung gaji dengan fungsi array dan juga if else di sini. Baik, itu saja penjelasan dari saya untuk praktikum 3 sekaligus yang terakhir ini. Jadi saya sudah belajar bagaimana cara menggunakan array untuk menyimpan data, kemudian mengakses data berdasarkan input pengguna, serta menggunakan if else untuk menentukan kondisi tertentu. Semoga penjelasan ini bisa menunjukkan bahwa saya memahami cara kerja program yang saya tulis. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.